1,3. Di situ kita punya fx, y-nya apa? X kuadrat. Ditambah y min 1. Nah, kemudian kita disuruh menentukan apa? 2x. Turunan parsial f terhadap x. Kayak gini kan? Nah, kalau diturunkan terhadap x, berarti yang dianggap konstan siapa? Kalau diturunkan terhadap x, yang dianggap konstan siapa? Y. Y. Berarti turunan ini terhadap x jadinya apa ini? Yang fungsi ini. 2x ditambah 3y ditambah 1. Hai. Y kan dianggap konstan. Ini? Ini? Berarti do f per do x-nya berapa? 2x. Y-nya kenapa 0, Bu? Kenapa? Y-nya kenapa 0? Ingat prinsipnya. Kan dia konstan. Kalau f diturunkan terhadap x, y-nya dianggap apa? Konstan. Kalau konstan diturunkan? Oh, berarti diturunkan. Berarti nggak di ini doang. Diturunkan. Kan semuanya harus diturunkan. Ya. Oke, Bu. Nah, sekarang dimintanya pada titik berapa? 4,5. Nah, berarti do f per do x pada titik 4,5 itu sama saja dengan apa? 2, x-nya kita ganti. 4 ditambah 3, y-nya kita ganti. Berarti berapa ini? 8 dikurang 15. Berapa? Plus 7. 7 kan? Plus 3. Minus 7 kan? Sorry, minus 3. Masa minus 3 sih? Plus 7. Iya. 7. Oke, gitu ya. Sekarang, do f per do x-nya sudah dapat. Yang kedua, do f per do y. Kalau do f per do y yang dianggap konstan siapa? X. X. Berarti turunannya ini kalau diturunkan terhadap y jadi apa? 3. X kuadrat. Berapa? 0. Suku keduanya? 3x. Suku ketiganya? Plus 1. Suku 1 0. min 0. Berarti berapa ini? 3x plus 1. Dimintanya pada titik? 4,5. Berarti ini berapa? 9. 3 kali 13. 4 ditambah berapa itu? 1. 12. Oke. Silakan kalau ada yang masih bingung, tanyakan dulu. Ini nanti akan kebawa ke depan ya. Harus paham dulu ini. Silakan ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Nggak ada? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya. Lanjut ke halaman apa ini? Kalau seperti itu gimana caranya? Ini kita punya fungsinya kayak gimana? Seperti ini kan? YZ
dikurangi ln Z sama dengan X plus Y. Kemudian di sini dikasih tahu Z itu apa? Fungsi dari dua variabel bebas, X dan Y. Berarti Z itu adalah fungsi dari X, Y. Gini kan bunyi dari kalimat ini kalau dalam bahasa matematisnya. Kemudian ia memiliki turunan parsial, yaitu kita disuruh menentukan ini, sorry ya, ini kayaknya salah deh. Tipe, ini kita disuruh menentukan do F per, do Z per do X. Kita disuruh menentukan kayak gini, dari fungsi yang kayak gini. Nah, sekarang coba perhatikan. YZ sama dengan min ln Z sama dengan X plus Y. Bisa nggak kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini? Z-nya kita pisahkan antara X sama Y. Bisa nggak kalau kayak gini kira-kira? Susah kan? Nah, fungsi yang seperti ini itu disebut sebagai fungsi implisit. Kalau yang kayak gini, kita bisa pisahkan kayak gini, ini disebut sebagai fungsi eksplisit. Nah, kalau fungsinya eksplisit, tadi mudah kita mencari turunannya. Seperti contoh satu tadi, yang udah tinggal turunkan do Z per do X-nya berapa, ketemu, gitu kan? Nah, sekarang kita disuruh menentukan do Z per do X dari fungsi yang implisit. Mau kita bawa menjadi eksplisit, susah. Berarti gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu? Kita kan disuruh mencari do Z per do X. Coba perhatikan di sini. Fungsi eksplisit, fungsi implisit ini, kedua ruas, saya tulis di sini. Kita punya Y, Z, dikurangi ln Z sama dengan X plus Y. Ini kan? Nah, tujuan kita itu mencari do Z per do X. Nah, berarti kedua ruas ini masing-masing di sini kita kenakan operator turunan parsial. Ini kita ambil do-nya ya. Do per do X kita kenakan ke ruas kiri dan do per do X kita kenakan ke ruas kanan. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita pisahkan ke masing-masing sukunya. Berarti kita nanti akan punya do per do X dikenakan ke YZ dikurangi dengan do per do X dikenakan ke ln Z. Nah, ini nanti akan sama saja dengan do per do X dikenakan ke X ditambah dengan do per do X dikenakan ke Y. Kayak gini. Oke, silahkan ditanyakan dulu kalau ada yang bingung. Ayo, tanyakan dulu kalau ada yang bingung sampai sini, karena ini nanti semakin ini ya. Paham dari sini? Dari soal ke langkah pertama ini paham? Paham, Bu. Dari langkah pertama ke langkah kedua? Paham juga, Bu. Oke. Sekarang coba perhatikan. Perhatikan suku pertama yang ruas kiri. Suku pertama yang ruas kiri, ini kita punya YZ, yang dikenai operator do per do X. Ini kan berarti Y dikalikan Z. Ini nanti akan berlaku U kali V di sini. Tapi hati-hati. Coba perhatikan di sini. Ini misalnya U-nya saya pandang Y. Ingat, kalau saya punya UV, misalnya F gitu ya, maka F aksennya jadi apa? U aksen V ditambah V aksen U gitu kan? Kalau di kalkulus 1, ya enggak? Nah, Iya, Bu. sekarang di kasus ini, U-nya saya anggap si Y, V-nya saya anggap si Z. Berarti nanti kita akan punya U aksen, berarti do Y per do
X. Kemudian V-nya itu si Z. Berarti V-nya saya tulis ke sini. Kemudian ditambah dengan V aksen. V aksennya siapa? Berarti do Z per do X. U-nya siapa? U-nya si Y. Berarti ini Y. Kayak gini. Itu ya. Paham? Paham yang suku pertama? Paham, Bu. Sekarang suku keduanya. Do per do X dari len Z. Nah, turunan len itu apa? 1 per 1 per. Berarti ini kan 1 per Z kan? Dari siapa? Dari do Z per do X gitu kan? do X. Nah, kemudian ditambah yang ruas kanan. Ruas kanan pun kita perlakukan sama. Berarti kita punya do X per do X. Ditambah dengan do Y per do X. Gini kan? Ya enggak? Iya. Nah, tadi kita target kita itu ini. Do Z per do X. Kalau diturunkan terhadap X, prinsip awal tadi balik. Yang dianggap konstan siapa? Kalau saya punya fungsi kayak gini. Iya, Bu. Y. Berarti do Y per do X ini nanti akan gimana? 0. Berarti ini Z dikalikan 0. Ditambah Y, do Z per do X tetap. Kenapa do Z per do X nggak 0? Ya karena fungsinya itu adalah Z sama dengan fungsi dalam variabel X dan Y. Dan target kita justru ini, do Z per do X. Gitu ya. Nah berarti ya do Z per do X tetap kita tulis. Dikurangi dengan 1 per Z, di sini do Z per do X. Sama dengan do X per do X. Do X per do X itu sama dengan 1. Ditambah do Y per do X apa? 0. Oke, di sini kita sederhanakan. Ini Z kali 0 ya, 0 gitu ya. Nah, target kita itu ini, do Z per do X. Nah, berarti ini kita satukan. Kita punya Y min 1 per Z, do Z per do X. Seperti ini. Sama dengan 1. Karena target kita itu ini, berarti do Z per do X itu sama saja. Ini bukan 2 ya, do. 1 per Y dikurangi 1 per Z. Biar mudah dibaca, ini sama saja dengan apa? 1 per YZ min 1 dibagi Z itu ya. Sama saja dengan Z dibagi YZ min 1. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Paham? Paham, Bu. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan dan sudah paham, lanjut ke halaman selanjutnya. Apa ini? Disuruh ngapain itu? Mencari kemiringan garis singgung. Kemiringan itu apa sih? Turunan pertama. Turunan pertama. Kemiringan itu gradien. Berarti kalau ada kasus kayak gini, gimana caranya? Kita punya paraboloid seperti ini. Kemudian kita tahu ada bidang X sama dengan Y, memotong parabola ini. Berarti, gimana ini? Kemudian dari perpotongan itu tadi, nanti kita harus mencari kemiringan
dari garis singgung yang menyinggung parabola pada titik 1,2,5. Berarti di 1,2,5. Ini kira-kira gimana? Coba gambarnya deh kayak gimana ini. Grafiknya kayak gimana? Grafiknya seperti apa ini? Pertama, coba kita gambar dulu. Kurva permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kurvanya gimana? Kemarin cara menggambar kurva gimana? Masih ingat? Gimana cara menggambar kurva kemarin? Ada berapa langkah? 2. Menggambar kurva ada berapa langkah? 2, Bu. 2. Yang pertama apa? Level gambar level kurva. Ya, buat level kurva. Kemudian yang kedua? Sketsa permukaan. Bisa. Oke, sekarang kita buat dulu level kurva atau kurva apa namanya kemarin? Ketinggian. Kurva ketinggian itu diperoleh dari apa? Dari domain. Fx sama Y sama dengan apa kemarin? Z. Kurva ketinggian Fx sama Y sama dengan? Konstan kan? Nah, berarti Fx sama Y-nya kalau seperti ini, Fx sama Y-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat kan? Konstannya berapa? Konstannya konstan sembarang. Kita ambil aja, misalnya C-nya itu adalah, kita ambil berapa misalnya? 1, 0 lah, 0, 1, kemudian 4, 5 gitu ya. Berarti kita mulai dari 0 dulu. Kalau C-nya 0, maka kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa? 0. Ya, ini berarti apa? Langsung saja kita taruh di sini. Sumbu X ke sana, sumbu Y. Maka level kurvanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini apa? Berarti berupa titik di sini aja. Titik. Nah, ini level kurva pada saat C-nya sama dengan 0. Kemudian, kalau C-nya kita ambil yang 1, berarti kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa? 1. 1. Itu berupa apa? Lingkaran. Lingkaran. Jari-jarinya berapa? 1. Pusatnya? 0,0. Berarti ini ya. Ini 1, di sini 1. Berarti ini pada saat C-nya sama dengan 1. Kemudian kita naikkan lagi pada saat X kuadrat plus Y kuadrat, C-nya 4. Berarti ini lingkaran dengan jari-jari berapa? 2. Berarti kayak gini. Ini 2. Oh, berarti ini pada saat C-nya sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, X kuadrat plus Y kuadrat, jangan inilah ya. Ini saya ambil yang akarnya bulat aja ya. 9. Berarti ini lingkaran dengan jari-jari berapa? 3. 3. Berarti nanti level kurvanya kayak gini. Nah, ini 3, di sini 3, C sama dengan 3. Anggap ini lingkaran sempurna ya. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan level kurvanya, langkah selanjutnya itu ngapain? Langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya ngapain? Membuat kurva permukaan.
Kalau kurva permukaan berarti nanti bukan di bidang lagi, tapi di mana? Ruang. Di ruang. Ruang. Berarti kita buat koordinat di ruang. Tuh ya. Kayak gini. Ke sana sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian ini kita bawa ke sana untuk yang negatifnya kayak gitu. Nah, kemudian dari level kurva ini tadi kita bawa ke sini. Oh, pada saat C sama dengan 0 dia berupa titik. Berarti yang hitam itu saya bawa ke sini. Z-nya berapa berarti pada saat C sama dengan 0? Ya 0 itu sendiri, ya berarti dia diam di sini kan? Nah, kemudian yang kedua, pada saat C sama dengan 1, dia level kurvanya itu merupakan lingkaran dengan jari-jari 1. Berarti ini kita bawa ke sini yang C1 itu. Nah, ini lingkaran dengan jari-jari 1. Ini level kurvanya di bidang. Tapi kita mau membuat sketsa permukaan. Sketsa permukaan kalau kita punya level kurva kayak gini, berarti kita naikkan sejauh berapa ini? 1 Z-nya. Oh, berarti pada Z sama dengan 1 di sini nih. Z sama dengan 1. Kita akan punya lingkaran yang naik seperti ini. Sejauh setinggi 1 itu ya. Berarti ini kita naikkan gitu lingkarannya sejauh 1. Kemudian pada saat C-nya 2 berarti pada saat C-nya 4, ini ya, C-nya 4 kita punya lingkarannya itu seperti ini nih. Lingkaran dengan jari-jari 2. Kayak gini. Nah, kemudian level kurva ini kita bawa naik. Nah, ini tadi C-nya 4 ya. Nah, berarti pada saat C4, level kurvanya itu di sini, ini kita bawa naik sejauh berapa? Z-nya? 4. 2. Berarti 4. Misalnya 4 itu ada di sini. Oh, berarti ini naik, melebar ke sini gitu ya. Lingkarannya kayak gini. Ini berupa lingkaran dengan jari-jari 2. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir pada saat ini C-nya 9 ya. C-nya 9. Tadi kita punya level kurvanya di sini. Jari-jarinya lingkaran dengan jari-jari 3 gitu kan. Kita bawa naik ke sini sejauh ini. Nah, berarti kurva permukaannya gimana? Ya, tadi kita berangkat dari sini. Oh, berarti ini saya punya permukaan itu kurvanya kayak gini nih. Nah, kemudian ini kan hanya kita ngambil C-nya 0,149. Kalau kita lanjutkan ya berarti itu nanti ke sana. Dan seterusnya. Nah, berarti kita punya paraboloid yang kayak gini nih bentuknya. Nah, kemudian di soal ini kita punya X sama dengan 1. X sama dengan 1 tadi itu identik dengan ini kan? Tadi di sini kan X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu kalau di ruang dia berupa apa? Bidang kan? Ya enggak? Berarti kalau X sama dengan 1 itu berupa bidang. Oh, X sama dengan 1 ke sana. Oh, berarti ini ke sana naik. Itu dan semuanya nyapu ke sana, ke atas gitu kan? Nah, gitu. Nah, berarti bidang ini nanti dia akan memotong akan memotong si parabola ini. Kemudian dia ketika memotong, di sini pada saat X sama dengan 1, X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 1 kan di sini. Kemudian Z-nya tadi berapa? Y-nya 2 ya kira-kira geser ke arah sini gitu kan. Kemudian Z-nya 5, Z5 ini tadi 4 ya kira-kira ada di sini gitu ya titiknya. Nah, titik ini kita disuruh mencari si garis singgung yang
hasil perpotongan antara bidang X sama dengan 1 ini, kemudian sama yang ini kurva permukaan, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini ada titik, yaitu titiknya 1,2,5, kayak gitu. Nah, kita disuruh mencari apa tadi? Kemiringan garis ini kan? Nah, gimana kemiringannya? Kemiringan itu kan gradien kan? Gradien itu apa? Turunan pertama. Turunan pertama dari Z terhadap apa? Karena kan ini variabelnya ada 2, X sama Y. Nah, ini diketahui X-nya sama dengan 1, berarti X-nya yang konstan. Kalau X-nya yang konstan, berarti ini gradien dari siapa? DZ-nya diturunkan dari terhadap apa? X. X-nya kan konstan. Dari terhadap Y. Y. Itu kan? Nah, berarti kita akan dapat di sini dz per dy-nya, kalau kita punya z-nya sama dengan ini, x kuadrat plus y kuadrat, berarti ini jadi berapa ini? Turunan terhadap y-nya. Z-nya di situ x kuadrat plus y kuadrat. 2Y. 2y. Nah, kemudian karena 2y, kita mencari gradien nih. Ini gradien kemiringannya. M sama dengan dz per dy. Itu adalah 2y. Tapi kita diminta menentukan gradien pada saat titiknya berapa tadi? 1,2,5. 1,2,5. Berarti ini artinya sama saja dengan berapa? 2 dikalikan Y. Y-nya berapa berarti? 2. 2. 4. Berarti sama saja dengan apa? 4. 4. Ya. Nah, bisa kita katakan bahwa kemiringan itu ya. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Itu kita harus gambar ini dulu ya, Bu? Enggak sih. Level kurva sama. Boleh langsung kan, Bu? Boleh, boleh. Cuma ini tadi saya pengen mengingatkan kalian, kalian menggambar kurvanya masih ingat nggak prosedur yang harus dilalui ketika kita disuruh menggambar kurva? Oke. Oke, paham? Paham nggak? Bisa dilanjutkan? Nah, Bisa, Bu. oke. Masuk ke sini. Turunan orde tinggi. Oh, sebelum turunan orde tinggi ternyata ini ada soal lagi nih. Oke, ini apa ini? Buat lebih memahami lagi, saya punya ini, f x, y, z, seperti ini. Kita diminta menentukan do f per do z. Apa ini hasilnya? Nah, ini variabelnya ada 3. Kalau diturunkan terhadap z, berarti yang dianggap konstan siapa? X dan Y. Berarti apa ini turunannya? F diturunkan terhadap Z, X sama Y-nya dianggap konstan. Berarti turunan terhadap Z-nya apa? Oke, sebelum ke situ. Kalau saya punya sin 3X, ini sama dengan Fx, maka kalau di kalkulus 1, F aksen X-nya jadi apa ini? Cos 3X, tapi kan di dalam sin ini kan ada 3X, harus dikalikan dengan di dalam 3 gitu kan? Keluar. Nah, berarti ini apa ini? 3 cos 3 Ini pasti ada cos 3Z. Y plus 3Z. Kemudian ini harus ada apa? 3. 3. Tapi ingat, ini kan konstan.
berarti tetap harus dibawa gitu kan. Jadi do F per do Z-nya jadi seperti ini. Oh iya, Bu. Jelas? Yes. Oke. Itu 3X ya, Bu? 3X cos. Iya. Kan 3-nya berasal dari ini kan. Oke, satu lagi deh. Misalnya saya punya f, x, y, z itu sama dengan ln xy ditambah cos 3z plus 3z plus xy. Kita diminta menentukan do f per do x. Apa ini? Ini kan pasti turunan ini kan pasti akan ada xy, tapi kan ini xy kan? Kalau diturunkan terhadap x yang dianggap konstan siapa? Y. Y sama z kan? Berarti ini diturunkan terhadap x jadi apa di sini? Begini kan? Ditambah dengan turunan cos apa? Min sin. Min sin. Sin. Ini min-nya saya taruh 3Z. ini sin, ini 3z plus xy. Berarti ini nanti harus dikalikan siapa XY. yang di sini? 3. Y. Tuh ya. Berarti kalau disederhanakan jadi apa? Super X min Y sin 3Z plus XY. Kemudian ada lagi? Coba, sekarang coba dipikirkan dulu do F per do Y. Coba pikirkan dulu, 1 menit. Nah, X per XY. saya tunjuk ya. Coba. Tanggal 7, NIM yang belakangnya 7 siapa? Popo, Bu. Oh iya, Popo. Enggak, Popo mah 9. Hiskia. Coba Hiskia. Apa ini do F per do Y-nya? Ayo. Jangan lama-lama. Jangan-jangan Hiskia udah nggak di sini. Rahmat Syahrizal? Apa ini? Nah, kok pada nggak ada? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Enggak kok, Bu. Ada saya, Bu. Coba Faiz, apa ini Faiz? Do F per do Y. Yang dianggap konstan. Gimana, Bu? Yang dianggap konstan berarti X-nya, Bu. Sama siapa kan ada X sama, X sama Z. Oke, berarti ln XY kalau diturunkan terhadap Y apa ini? X per XY. Oke. Kemudian Terus turunan cos. min sin. Oke, berarti sinnya kita tulis dulu. Yang di dalam cos ini ada apa? 3Z plus XY diturunkan terhadap Y. Berarti ini nanti harus dikalikan dengan siapa? X. Ya. Oke, bisa ya? Insya Allah, Bu. Oke. Langsung saja masuk ke turunan parsial order 2.
Orde 2 itu adalah turunan parsial yang pertama tadi diturunkan lagi gitu ya. Notasinya seperti ini. Ini kalian harus ingat ya. Notasi turunan kedua dari F terhadap X sebanyak 2 kali. Ini saya tulis lagi di sini biar lebih jelas. Notasinya turunan kedua dari F, turunan parsial kedua dari F terhadap X gitu ya. Berarti X kuadrat ini sama saja dengan turunan, operator turunan terhadap X yang dikenakan ke turunan parsial yang pertama tadi, kayak gini. Tuh. Kemudian, notasi lain dari turunan, catatan ya, kalau saya punya do F per do X, notasi lainnya itu selain ini, itu adalah seperti ini, F indeks X. Gitu. Nah, berarti kalau kita punya kayak gini, sama saja kita bisa tuliskan do per do X, do F per do X-nya kita ganti notasi ini, yaitu Fx. Kayak gitu. Nah, kemudian karena 2 kali, berarti Fx ini saya turunkan lagi terhadap X. Berarti notasinya nanti jadi Fx kayak gini. Ini artinya apa? F saya turunkan terhadap X dulu, baru nanti hasilnya saya turunkan lagi terhadap X. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau turunan kedua gimana? Sama halnya dengan turunan terhadap X tadi. Nanti juga akan menghasilkan bentuk FYY kayak gini. Nah, kemudian hati-hati ketika kita turunan parsial pertamanya itu diturunkan dengan variabel yang lawannya, yang satunya lagi gitu. Misalnya ini turunan parsial kedua terhadap F yang diturunkan terhadap Y dulu, baru diturunkan terhadap X. Yaitu gini, turunan parsial kedua dari F diturunkan terhadap Y dulu, baru nanti diturunkan terhadap X. Ini notasinya bisa kita tulis operator turunan parsial do per do X yang dikenakan terhadap do F per do Y. Kayak gini. Nah, tadi kita menuliskan operator do per do X dan do F per do Y, itu tadi kalau kita tuliskan notasinya jadi kayak gini, berarti ini sama saja dengan F, Y. Seperti ini. Nah, berarti ini sama saja kita menurunkan F terhadap Y, kemudian nanti kita turunkan lagi terhadap X. Maka dari itu, ini penulisannya F, Y, X. Coba perhatikan. Hati-hati, kalau kita menuliskan yang kayak gini, berarti artinya ini saya turunkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Tapi kalau kita menuliskan kayak gini, F, Y, X, ini ya, jangan dibalik. Kalau di sini do X per do Y, seakan-akan X dulu baru Y gitu kan ya. Enggak, kalau yang kayak gini, Y dulu terhadap X. Nah, kalau di sini, F, Y, X, berarti ini urut kalau ini. F diturunkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Gitu. Nah, kemudian kalau terhadap X dulu, baru terhadap Y, notasinya kayak gini. Do kuadrat F per do X do Y gitu ya. Nah, berarti F, X, Y. Ini artinya diturunkan terhadap X dulu, baru terhadap Y. Kalau yang atas, saya turunkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Kayak gitu. Oke, kita ambil satu contoh aja dulu, yang poin A. Misalnya nanti kita lanjutkan besok. Yang poin A, itu kita punya Fx, Y-nya bentuknya kayak gini nih. Kita disuruh mencari do kuadrat F terhadap do X kuadrat. Berarti langkah pertama yang harus kita cari untuk menjawab ini, yaitu kita harus menentukan do F per do X dulu. Do F per do X dari ini apa? Yang dianggap konstan siapa? Iya, Bu. Oke, berarti apa ini hasilnya? Do F per do X. Kosi. Bensin. Kan diturunkan terhadap kan? Kosinya kan berarti dianggap konstan Oh kan? iya. Kosi. Ditambah dengan siapa? Y pangkat X. Ya. Kemudian kita mencari do kuadrat F terhadap do X kuadrat. Berarti ini diturunkan lagi terhadap siapa? X. 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 Berarti jadi apa ini? Suku pertamanya jadi apa? 0. Suku keduanya jadi? Y pangkat X.
Y pangkat X. Oke, berarti lebih sederhana lagi, Y E pangkat X. Gitu ya. Yang poin B. Berarti kita mencari do F per Do do Y. Y. Do F per do Y-nya jadi apa? Min sin Min, sin, Y. Tapi ini ada X loh ya. X-nya ada enggak? X. Code. Code. Kemudian yang di sini ditambah E Y pangkat X. pangkat X. E pangkat Y X. pangkat X. Oke. Kemudian diturunkan lagi terhadap Y lagi. Jadi apa ini? Min X cos Y. Oke. Suku keduanya? E pangkat X. Terhadap Y. Nol kah? 0. Oh iya, no. X. No. Seperti itu ya. Sekalian nanggung. Ini jadi apa ini? Berarti ini diturunkan terhadap apa dulu ini? Y. 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 Berarti kita cari do F per do Y. Do F per do Y tadi sudah kita dapatkan ini. Min X, sin, Y, plus E pangkat X. Berarti kalau soal C ini kita dari do F per do Y, baru kita diminta menentukan. Do F per do X. Ya. Berarti ini diturunkan terhadap apa? X kan? Berarti apa hasilnya? Apa hasilnya? Min cos Y. Min. Kok cos? Kan terhadap Min X. X. Min sin Y Ditambah ditambah. No. Kok 0? Kan diturunkan terhadap X. E pangkat X. Ya. Oh iya. X. Kalau yang di sini diturunkan terhadap apa dulu? X. Do F per do X. Do F per do X-nya tadi udah kita cari. Apa hasilnya tadi? Y E pangkat X. Cos Y, Cos Y tambah Y E pangkat X. Y E pangkat X. Kemudian diminta diturunkan terhadap apa selanjutnya? Y. 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 Berarti jadi apa ini? Min sin Y. Plus Min sin Y. E pangkat X. E pangkat X. E pangkat. Kita perhatikan. Do kuadrat F per do Y baru terhadap do X dengan do kuadrat F per do X baru terhadap Y. Hasilnya gimana? Sama. Apakah ini berlaku untuk semua fungsi? Belum tentu. Enggak. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk fungsi yang kayak gimana? Besok hari Kamis kita bahas itu ya. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil absen, silahkan absen. Boleh, silahkan nanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau Bu, saya mau nanya, Bu. Gimana? Silahkan. Yang di nomor ini, Bu, nomor B kan turunan kedua F terhadap Y, Ya. itu kan EX-nya jadi 0 tuh. Ya. Nah, terus yang di nomor D-nya Ya. turunan kedua F terhadap Y, kan Y-nya jadi 1 tuh. EX-nya bukannya jadi 0, Bu. Tunggu. Yang D ya, saya perbesar dulu. Yang D ini. Iya, Bu. Oke, do F per do X hasilnya ini clear? Heeh. Nah, kemudian dimintanya do kuadrat F per do Y do X. Berarti kan ini diturunkan terhadap X dulu, hasilnya ini. Baru hasil dari ini diturunkan terhadap Y. Nah, ini berarti Iya, yang Bu. kita pandang ini. Ini diturunkan terhadap Y. Berarti X-nya dianggap konstan. Berarti turunan cos Y kan min sin Y. Oke, ini nggak masalah. Yang suku kedua, Y E pangkat X. Berarti kan X-nya dianggap konstan kan? X dianggap konstan, Iya, Bu. E pangkat X konstan juga kan?
Oh iya Bu. Y-nya yang Ngerti. variabel, berarti ya ini. Seakan-akan kita Iya punya Bu. Y sama dengan 3X ini. Berarti dy per dx-nya jadi 3. Nah, E pangkat X-nya ini konstan. Gitu ya.